Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kita ketemu lagi di hari ini, hari Kamis tanggal 7 November 2024 dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Arif. Dan saya Agbeta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini dan kita kembali ngobrol-ngobrol diskusi ya Iya, Mas Yensu tentang iya, update iya. berita Iya. terkini. Oke, memang yang masih terus update Bang itu soal judul ya, karena kan yang jadi fokus perhatian publik itu adalah mantan Menkominfo Budi Ari kan dia kemarin akhirnya dia menyatakan bahwa dia itu siap diperiksa oleh polisi dan dia membantah kalau dia terlibat dalam ikut melindungi judi online ini karena nama dia kan dikait-kaitkan dengan judi online itu karena dari mereka yang ditangkap itu ya Mbak beberapa diantaranya itu Tuh. dikenal sebagai orang dekatnya Budi Ari. Jadi nggak pelak kalau kemudian media dan juga netizen mengkait-kaitkan dengan Budi Ari. Tapi saya baru terkejut ini ketika tadi Anda kirimin tadi Mbak ini ya data dari Tempo ya. Tempo ini kok membuat daftar menteri yang terkaya di kabinetnya Pak Jokowi. Nah, nama-namanya sih kita tidak kaget lah orang seperti Erick Thohir, Roslani dan sebagainya itu yang kita kenal sebagai memang pengusaha besar. Terus kemudian Betul. Trenggono, terus ada Budi Gunadi Sadikin. Kita tahu kaya karena dia pernah jadi dirut di Mm-mm. Bank Mandiri yang memang kita tahu gaji Iya, dan apa tunjangan lamsamnya apa namanya itu Mbak kalau eh, tunjangan kinerja dan ya tunjangan sebagainya. itu kan gede banget gitu ya memang itu gila kalau di Mandiri itu liar lebih kayak tapi ternyata nama Budi Ari itu ya di situ bukan nyempil dia paling ujung itu 102 miliar harta kekayaannya Mbak ini saya jadi penasaran saya googling lagi. Ternyata ini disebutkan bahwa dia ini lebih kaya dari Presiden Jokowi yang LHKPN-nya itu 82,3 miliar. Nah, terus kalau kita banding-bandingkan lagi, Mbak Agi, pernah kemarin kan ribut ya, KPK mau Mhm. memeriksa LHKPN-nya Tom Lembong, yang kita jadi Mhm. bingung. Apa urusannya Tom Lembong diperiksa lagi LHKPN-nya? Karena LHKPN-nya itu 101 miliar, tapi dia tidak punya mobil dan tidak punya rumah. Saya berkata, loh, Mhm. Tom Lembong ini kan kita tahu dia ini termasuk pengusaha ya dia punya banyak pengusaha investasi begitulah ya dia pernah Mhm. bekerja juga di Amerika dan keluarganya juga keluarga cukup kaya lah dokter ya Mbak dokter yang pernah tinggal di Jerman Mhm. dan sebagainya itu ternyata kalah Mbak dibandingin Budi Ari Setiadi ini karena Budi Ari lebih kaya 1 miliar lah laporan harta kekayaannya ini dan kita kan biasanya hafal nih banyak sekali pejabat-pejabat yang melaporkannya itu tidak sesuai dengan besarnya yang nggak punya Mhm. lebih lebih kecil biasanya yang dilaporkan kan gitu. Nah ini menarik saya jadi penasaran ini bisnis apa ya Pak Ari Budi ini setahu saya ini tolong Anda yang ngerti bisnisnya Pak Budi Ari itu bantu kita ya Mbak Agi karena setahu kita dia ini relawan gitu ya dan tahu kalau kita relawan dia Mhm. kebanyakan dia aktivis lah kalau aktivis duitnya kok sampai gede banget. Nah ini menarik sekali loh Mbak Agi. Ya, saya rasa bisnis relawan ya Mas Yersu. Bisnis Salah lawan bisa. satunya ya. Ya, nggak. Tapi coba, kita mungkin kita aja yang nggak nyimak ternyata Pak Budi ini orangnya low profile gitu ya. Mhm. Tampilannya seperti itu ternyata ternyata dia termasuk menteri yang tajir melintir ini karena dari sekian banyak menteri itu dari puluhan menteri dia termasuk 10 besar loh Mbak. Nggak main-main loh. Yang lain-lainnya itu kan Mhm. kata-kata pengusaha yang kita kenal ternyata Pak Budi Hari ini pengusaha ini. Kalau nggak pengusaha nggak mungkin dong dia punya apa LHKPN-nya sampai sebesar itu, Mbak Agi. Iya, iya, iya. Kalau menurut Tempo ini tepatnya dia nomor 11 ya Mas Hersu. Oh, nomor Karena ini 11 ada, bukan nomor 10 ya. iya nomor 11. Karena Hmm. ada 11 menteri itu dia masukkan Oh, di oke situ oke. dan dia Hmm. paling ujung. Hmm. Begitu ya. Tapi kan Mas Hersu juga memberitahu saya bahwa ternyata LHKPN-nya Pak Jokowi saja itu hanya di bawah 100 kan. Delapan puluh dua Delapan puluh koma berapa? tiga, 82,3 miliar itu Pak Jokowi. 82,3 miliar itu jauh di bawahnya Budi Ari yang Hmm. ternyata sebesar 102 miliar ya Mas Hmm. Hersu ya. Dan kita tahu profil dari Budi Ari ini dulu dia pernah menjadi wartawan ya kalau tidak salah wartawan Kontan. Nah, Sebelumnya dia betul. Hmm. wartawan media Indonesia selama Hmm. 2 tahun kalau tidak salah. Hmm. Jadi nah sementara Mas Hersu juga wartawan nih. Apakah Mas Hersu sekaya Budi Ari? Saya nggak ada LHKPN-nya, jadi dan kelihatannya saya lebih dulu jadi wartawan kalau lihat dari usianya kan ya. Usia saya lebih Ya.
tua berapa tahun tuh dari lebih jauh lah usia saya Iya. dibandingkan Budi Ari. Jadi saya lebih lama jadi wartawan. Mungkin ini kalau kita positif thinkingnya karena saya terus kelamaan jadi wartawan, jadi profesional terus gitu. Sementara Budi Ari mungkin Mhm. setelah itu dia jadi pengusaha. Tapi dia termasuk hebat dong ya dalam waktu yang singkat dia bisa mengakumulasi kekayaannya itu bisa sampai 110 miliar. Ini nggak main-main loh. Apalagi biasanya kan kalau orang sebagai relawan ini kalau tokohnya biasanya banyak habis duit Mhm. Mbak, melainkan membiayai relawan itu harusnya loh Betul, ya gitu. betul. Hmm. Betul, kalau relawan atau aktivis gitu ya, Hmm. sebagai penggerak organisasi, biasanya justru dia yang menghabiskan uang begitu, Iya, habis-habisan, malah banyak yang iya, seperti itu teman saya iya. begitu ya. Hmm. Aset-aset pribadinya kemudian dijual dan sebagainya begitu ya, karena mungkin idealisme begitu. Nah, tapi kalau Budi Ari ini kita melihat Mas Hersu, sebelumnya kan dia ya itu tadi ya, dia pernah menjadi wartawan, terus kemudian dia juga masuk ke politik, ke wilayah politik, dia menjadi kader PDIP yang kemudian pada tahun 2013 dia mendirikan Projo. Nah, mungkin Ya, dari Projo tersebut, kalau kita melihat tidak mungkin Projo ini bisa mendirikan cabang begitu ya, Mas hmm. Hersu, Yang sangat banyak di ya. seluruh Indonesia, Hmm. Hmm. betul. Di Hmm. seluruh Indonesia begitu istilahnya apa kalau ini DPD, DPC begitu juga sih begitu ya, Hmm. Hmm. di seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai ke kecamatan dan sebagainya. Karena dia juga mengklaim dia adalah organisasi relawan, Projo adalah organisasi relawan terbesar di Indonesia begitu. Hmm. Hmm. Dengan jumlah apa namanya anggota yang paling gemuk dan juga ada di seluruh wilayah di semua provinsi. Dan Itu itu pernah perlu biaya diklaim oleh besar Budi itu pasti ya Ari. Mbak ya. Betul, betul. Nah, kita juga ya di balik tangan itu siapa saja penyumbangnya ya kalau seandainya dia mendukung Hmm. penguasa kita sudah tahulah itu yang namanya dana itu bisa mengalir begitu saja karena ini untuk apa untuk mendukung dan mengusung penguasa kan Mas Hersu Ya, ketika ya, ya. itu. Ya, ya. Dan kemudian masih sampai sekarang dan kita tahu juga adik dari Budi Ari ini kan juga kemudian ikut terkerek ya. Siapa Oh namanya? ya. Chandra Ari Setiawan kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau seandainya salah. Itu juga dia kemudian ketika Budi Ari ini menjadi Wamendes atau Wakil Menteri Desa sebelum dia kemudian diangkat menjadi Menkominfo. Menteri Hmm. Komunikasi ya. Hmm. Itu adiknya juga sudah apa Mas Hersu menjadi komisaris lah, komisaris di kalau tidak salah Telkom atau Oh, Telkomsel ya. Saya oh. lupa Mas Hersu. Pokoknya Kalau BUMN yang cukup besar lah. Telkom gede Coba kita ya googling anunya ya anunya. googling lagi nanti ya. Ya. Terus satu lagi juga di sebuah bank milik pemerintah begitu. Oh. Jadi ya memang kan apa peluang itu orang kemudian ketika itu pernah diprotes oleh orang Projo, orang dalam Projo juga yang mengatakan ya kalau seandainya ada kesempatan jangan dikasih ke adiknya, kita kita juga Oh, dong gitu kan. Tapi ini ya hujan hujan nggak merata ini rupanya ya. Oke. iya, iya, ya Hmm. begitu. Jadi saya tidak tahu persis ya apa bisnis dari Budi Oke. Ari ini. Tapi yang jelas kekayaan 102 miliar di bawahnya Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, ini Hmm. kan memang ya kalau dilihat dari orang tuanya presiden, kemudian sesudah itu Ah. dia juga memiliki dia bergerak memiliki perusahaan juga dan kemudian juga bergaul dengan para pengusaha yang tergabung dalam Partai Demokrat dan sebagainya ya Mas Yesus Hmm. Hmm. yang Hmm. tentunya itu akan memberikan pundi-pundi yang cukup besar. Di pasnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Kita tahu Oke. ini adalah keluarga old money lah gitu. Hmm. Hmm. Dito Aryo Tejo juga keluarga yang Oh iya. Dito Aryo Tejo iya 288 miliar dia dari keluarganya dia sendiri pengusaha, dia pengusaha menikah dengan istrinya adalah anak dari pengusaha besar begitu Hmm. Mas Hersu. Hmm. Jadi Hmm. ya saya rasa mengalir dari situ antara lain kekayaannya. Budi Gunadi Sadikin, ya tadi Mas Irsu mengatakan dia adalah seorang bankers yang sukses begitu ya. Di atasnya lagi, iya kita jangan bandingkan dengan Sakti Wahyu Trenggono, Erick Thohir, Hmm. Amran Sulaiman itu tentu saja sudah triliunan hartanya. Tapi ya ada nama Budi Ari Setiadi sebagai salah satu anggota kabinet yang terkaya di kabinet Merah Putih Pak Prabowo itu memang sungguh apa ya mengejutkan begitu Mas Hersu Hmm. karena dia Hmm. termasuk di jajaran orang terkaya begitu kan. Ya, ya. Bukan jutawan lagi tapi miliarder lah bisa dikatakan Miliarder betul, demikian. iya, iya, iya. Ini kan sering sekali menyebutnya apa Budi Ari itu menyebut bahwa dia itu anak priok gitu loh ya. Dan ini mohon maaf ya, jangan teman-teman yang dari kawasan Tanjung Priok itu kemudian tersinggung kan selalu kalau menyebut Tanjung Priok itu ya kehidupannya struggle gitu.
berat begitu Mhm, ya. Nah, jadi artinya mhm. dipastikan dia bukan anak orang kaya. Kan ada juga tuh dari Priok yang sekarang juga jadi Crazy Rich yang Sahroni. Nah, bendara umum yang tadi Betul. bendara umum Nasdem kan juga anak Priok yang juga kaya raya. Tapi kemudian kita kita tahu apa sih bisnisnya, dia koleksi mobilnya juga banyak. Tapi kalau ini kaget saya dengan Budi Ari ya. Ini Pak Budi mungkin Mhm, menarik ini untuk cerita tentang bagaimana Anda bisa mengumpulkan uang 102 miliar itu bisa membuat inspirasi yang lain karena dia anak Priok dan kemudian jadi wartawan dan sekarang ternyata dia salah mhm. satu menteri yang terkaya di kabinetnya Pak Prabowo gitu ya Mbak Agi ya. Hmm. Iya ya, memang kalau kita kontraskan ini, kalau kita lihat kekayaan Tom Lembong itu 101 miliar ya Mas Ersu, Mm-mm. artinya hanya berbeda 1, sekian miliar lah. Mm-mm. Itu 11-12. Sementara kita tahu Tom Lembong ini sudah berbisnis sejak dia masih menjadi mahasiswa di Harvard di Mm-mm. Amerika Serikat. Dia sudah bergaul dengan teman-teman yang di Wall Street dan dia mengatakan sudah mulai melakukan investasi di sana. Mm-mm. Dan dia lebih mementingkan sesuatu yang liquid gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dikatakan juga oleh eh, penasihat hukumnya mengatakan memang betul dia tidak memiliki mobil, tidak memiliki rumah, tanah, begitu Mas Hersu. Karena Mm. memang dia adalah investor tulen Mm. dan dia kemana-mana seperti kita ketahui dia memakai ojol, jadi Mm. ojek online dan juga Mm. sering nebeng, nebengnya sama Anis begitu. Jadi jadi Kok jadi jadi memang kalau kok seandainya kok kita mirip-mirip tahu. ya, mirip-mirip dengan saya. Tapi saya nggak mau membandingkan anunya, apanya ke apanya investor aslinya gitu. Tapi pola perilaku semacam itu kan mirip. Saya juga termasuk orang yang senang menggunakan kendaraan umum gitu ketimbang pribadi. Apalagi di Jakarta ya, capek nyetir tuh. Iya, Ya. iya, memang apa kalau tapi kita bisa telusuri dari harta kekayaan Tom Lembong tersebut ternyata sekitar 90 miliar itu berupa surat-surat berharga. Nah, ini Mm-mm. gampang sekali untuk ditelusuri kalau dia berupa surat-surat berharga. Dan ini juga sebenarnya termasuk old money juga Mas Hersul karena Mm-mm. memang dari orang tuanya, dari Mm. kakeknya, begitu termasuk apa namanya, ya bisa dikatakan Tionghoa kaya begitulah ya, sehingga Ya. kemudian orang tuanya pun juga mereka juga bersekolah di luar negeri sampai dengan usia tertentu dan sebagainya begitu. Jadi bisa jejaknya gampang untuk ditelusuri. Nah, kita kembali kepada Budi Ari ini, Mm. kira-kira dari mana? Itu yang masih menjadi Ya. pertanyaan kita gitu. Ya, Ya, oke. kalau seandainya dia sebagai penggerak relawan, ada Ya. beberapa penggerak relawan yang kita tahu ya Mas Hersu setelah jadi dia memiliki apa organisasi relawan kok jadi malah jadi kaya bukannya makin Mm-mm. boncos kan Ya. biasanya Oke. mereka malah justru Ya. keluar hartanya Ya. begitu. Oke, ini kita cut ya bagian soal Budi Ari yang soal ternyata dia salah satu menteri yang tajir gitu, paling tajir di kabinetnya Pak Mhm. Prabowo. Kita ngomong kepada realitas Budi Ari hari-hari ini. Dan tapi tolong kita nggak ngait-ngaitin dengan yang tadi loh ya. Ini dua hal yang berbeda lah ya. Karena kan Budi Ari sudah membantah bahwa dia terlibat dalam ikut melindungi judol itu ya Mbak Agi dan kemarin dia Betul. bahwa dia siap untuk kalau kan polisi menyatakan akan mendalami ketika ditanya oleh wartawan Mhm. soal apakah akan memeriksa Budi Ari. Polisi menggunakan istilah mendalami. Ya mendalami itu Mhm. artinya terbuka peluang dia untuk diperiksa juga dan Budi Ari juga menyatakan kalau mau didalami juga dia siap. Itu artinya dia siap diperiksa dan ini memang semakin menarik kasus Budi Ari ini ya. Sebenarnya apa sih peran dia dalam judol dan sebagainya. Nah, itu ini yang akan kita lanjutkan tapi nanti kita juga bicara hal-hal yang lain di luar itu ya kalau masih cukup waktunya. Oke, Mbak Agi, Ya. perkembangan terbaru dari Budi Ari selain itu dan judol bagaimana nih perkembangan terbaru? Jadi perkembangan terbarunya tentu saja dia melawan ya Mas Hersu. Mm-mm. Jadi kalau kita melihat akun Instagramnya, kalau FB-nya yang kemarin sudah ditutup itu memang diserbu juga sih ya statusnya Mm. di Facebook begitu kan. Sementara kalau Instagramnya ini masih aktif Mas Hersu. Tapi Oh, saya aktif. lihat Mm. memang sekarang itu sudah dilimitasi begitu. Mm. Sudah untuk kolom komennya itu sudah Mm. Mm. dibatasi, bisa dikatakan demikian. Jadi Mm. seperti misalnya ada satu Mas Hersu sebetulnya, itu 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya di postingnya. Ada satu yang diunggah oleh Budi Ari ini berupa video. Mungkin Mm. kita, ini video pembelaan pribadi Ya. yang kemudian oleh netizen itu dianggap sebagai playing victim begitu atau Mm. video yang merasa dia terzalimi. Mungkin kita perlu lihat tapi tidak perlu kita pertontonkan secara lengkap. Silahkan untuk melihat di IG Budi Ari sendiri kalau mau menontonnya secara lengkap. Ini cuplikannya Mas Setsu. Di balik layar dunia maya yang penuh tipu-tipu,
Kebenaran seringkali terselubung oleh propaganda dan manipulasi. Dan kali ini target utama mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi. Mengapa Budi Ari? Jelas karena Budi Ari paling gencar memberantas judi online. Budi Ari adalah sosok yang kini menjadi pusat perhatian, diserang habis-habisan oleh hacker, data pribadinya disebar, integritasnya dipertanyakan. Namun apakah ini sekadar serangan acak ataukah ada kekuatan besar yang bermain di belakang layar? Bayangkan, bisnis haram judi online ini bisa meraup keuntungan triliunan rupiah. Bisnis gelap yang tak hanya menghancurkan ekonomi, tapi juga merusak moralitas bangsa. Dan siapa yang paling gigih memerangi kejahatan ini? Ya, dia adalah Budi Ari. Ya sih, memang kalau kita nonton tadi, apalagi kalau nonton video lengkapnya, kita akan tahu ini semacam satu playing victim, betul, yang itu saya nggak kaget kalau kemudian netizen juga menilai seperti itu. Kedua, justru dia menunjukkan bahwa saya itu sebenarnya pahlawan dalam soal pemberantasan judol, kan gitu kira-kira yang Betul. disampaikan oleh. Nah, ini saya kira mungkin dikaitkan dengan narasi-narasi yang muncul di media dan juga terutama media sosial yang menunjuk hidung bahwa ya Budi Ari ini termasuk salah satu pemain judol. Kan kira-kira begitu yang dari mana? Ya karena keterlibatannya banyak sekali orang yang sekarang ditangkap oleh, kenapa saya sebut banyak, itu ada beberapa loh namanya, yang dari 15 orang akhirnya ya yang disebutkan oleh polisi Betul. itu, yang disebut melindungi website dari judol, bukan hanya melindungi dan membina, bahasanya polisi kan begitu ya, dan dibela-belain Disetorin gitu ya, ya, dikasih dan ya setoran lagi. enggak, dari melindungi dan membina dia dapat setoran kan gitu, yang kemarin Mhm. tadinya Mhm. disebut angkanya 8,5 juta, kemudian berubah jadi 25 juta per bulan kali 1.000, karena katanya dari 5.000 yang situs judol itu katanya 4 yang mau harusnya diblokir, 4 yang 4.000 aja yang diblokir gitu. Tapi ada juga teman yang mengingatkan rasanya kalau nggak salah jutaan pernah disebutkan apa situs judol ini, karena banyak juga pemain-pemain kecil yang ikut, yang kayak apa ya, judol tadi UMKM gitu loh Mbak, yang mempekerjakan 2-3 orang rumahan, dan juga banyak loh Mbak yang Mhm. seperti itu, ya kan? Banyak, Ya. betul. Mhm. Iya, setelah dia misalnya berguru pada sebuah usaha judol begitu Ya, yang lebih biasanya besar di dan admin gitu kemudian ya, admin judol gitu ya. Dia bikin betul sendiri kan? menjadi Ya. adminnya, Mm-mm. bagaimana caranya, kemudian dia membuat website sendiri seperti yang pernah tertangkap di Pantai Indah Kapuk begitu ya Mas Di Hersu, dan Depok di juga beberapa pernah lokasi yang ya. lain. Mm. Betul, di Medan juga pernah tertangkap yang seperti itu. Jadi dia pelakunya ini mengaku bahwa sebelumnya dia magang dulu di Mm-mm. perusahaan website judol gitu yang besar. Nah, ini unggahan dari Budi Ari tadi, Mas Yesu, itu tentu saja di apa ya, dikeroyok atau digeruduk begitu oleh netizen yang antara lain dia, saya bacakan beberapa saja dari netizen ini ya Mas Yesu. Wow, baru kali ini lihat ada pejabat yang memuji diri sendiri. Ya karena di situ dia memuji-muji diri sendiri sebagai orang yang terdepan untuk Itu pemberantasan itu dibilang, judol. yang muji bukan Budi Ari loh, tadi kan suaranya bukan suara Budi Ari, tapi memang sih ada Oh foto iya. video dia dan diunggah di akun dia. Mestinya jangan di akun dia mestinya ya. Ini Pak Budi Ari lain kali kalau mau bikin-bikin gini jangan diunggah di akunnya sendiri, diunggah di orang lain kan gampang. Orang akun judul aja bisa dibuat baru, apalagi akun Instagram seperti ini kan gitu. Iya, jadi ini kalau kita melihat suaranya seperti suara-suara yang dibuat seperti Anonymous ya Mas Hersu. Iya. Jadi yang seolah gitu kan, itu sangat, dengan apalagi dengan apa, teknologi AI, nggak usah pakai AI. AI lah, itu gampang sekali kita rekaman dengan suara yang biasa kemudian diubah menjadi seperti itu. Dan Mm-mm. apa namanya, ini netizen memberi komentar, memberi penghargaan ke diri sendiri. Bahkan di kampanye Pilpres pun tidak ada paslon yang memuji diri sendiri, cuma Itu dia. memamerkan rekam jejak. Iya. Keren, unik Hmm. sekali konsep video Pak Budi. Iya, iya Dan makanya. kemudian dia mengatakan, Hmm. Ya. iya, lah Bapak gaptek, pede banget muji diri, Budi, Budi katanya begitu. Jadi ini komentarnya lucu-lucu sih Mas Hersu. Mas, Ya. Pak, apakah benar kalau projo itu pro judi online? Oh, ada yang lugu sekali menanyakan seperti itu. Sok lugu ini. Sok Kemudian, lugu bukan lugu ya, itu.
Tapi tetap ada yang mengatakan ini nama akunnya Sende Lukas. Ini ada di mana-mana. Sepertinya ini buzzer. Karena saya lihat setiap kali Budi Ari posting dia selalu kemudian komen dan komennya memuji-muji. Begitu. Memang tidak panjang. Salah satunya di sini dia mengatakan Budi Ari idolaku begitu ya dengan ada Oh, fire-fire saya seperti itu. kira iya, iya, Kemudian iya, iya, iya. iya, iya. Mantap. Jadi memang apa postingan Budi Ari itu memang selalu ada buzzer Mas Hersu yang mengikuti. Masih banyak sekali sih ya apa komennya. Budi Ari juga memposting kegiatannya dengan Caimin begitu kan karena Caimin ini adalah Menko dan kemudian dia sebagai Menteri Koperasi ada di bawahnya Caimin. Tapi Hmm. tetap saja komentar di bawahnya itu adalah tentang perannya dia begitu dalam memimpin Kominfo dulu dalam pemberantasan judol begitu. Tetap saja itu bukan komentar tentang diskusi dia bersama Caimin begitu. Hmm. Jadi ini menarik memang cara Budi Ari untuk membela diri. Banyak sekali Ya. akun, salah satunya itu ya akun dari Partai Sokmed begitu yang kembali mengunggah bahwa ini memang Budi Ari sedang panik begitu Hmm, kan. hmm, hmm, Nah, hmm. saya kemudian bisa membayangkan dalam posisi seperti dia sulit ada orang yang membantu. Hmm. Sepertinya tidak ada anggota kabinet yang lain yang kemudian misalnya memberikan ya teman lah di masa Hmm. lalu begitu ya pada saat kabinet Pak Jokowi yang dekat dengan dia kemudian memberikan pembelaan Hmm. begitu. Jadi sejauh ini kan kita tidak mendengar komentar dari para anggota kabinet yang Betul. lain Mas Hersu Hmm, begitu. hmm, hmm. Jadi kenapa ya diunggah oleh Budi Ari sendiri ya karena kalau yang lain mungkin harus influencer ya sementara nama dia sekarang semakin memburuk. Influencer-influencer ini Mas Hersu kurang lebih ada 27 atau 28 influencer atau buzzer Hmm, besar gitu ya. hmm, Bahkan artis ya 27 28 itu adalah apa namanya nama-nama artis gitu ya ya, ya betul. mempromosikan judol begitu Ya, kan. Dan betul itu betul. terjadi di masanya Budi Ari, bukan Hmm, di hmm. masa Mutia Ya, Hafid sekarang gitu. ya, ya. Jadi ya memang luar biasa di masa itu. Ya, ya ini. Nah, kalau soal soal para influencer kan salah satunya yang sekarang lagi ramai disorot Denny Cagur tuh yang menjadi anggota Betul. DPR dari PDIP begitu ya. Dan Mhm. dia mengakui Mhm. dia diperiksa, udah diperiksa katanya itu. Dan nanti Mhm. sedang berjalan. Kan waktu ada nama Nikita Mirzani, ada nama Wulan Guritno dan Mhm. sebagainya. Dan Mhm. orang kemudian membandingkan itu dengan siapa, Pak, yang joget-joget di TikTok siapa? Gunawan Gunawan Satbor. Oh, Gunawan Satbor. Kan Gunawan Satbor itu begitu dia mengumumkan langsung ditangkap dan dia langsung di penjara. Meskipun di penjara Betul. ternyata dia sama narapidana lain disuruh malah ngasih tutor untuk joget-jogetnya itu Joget-joget. The Last Dance gitu ya. The Last Dance. Saya kira bukan Last Dance. Nah, ini orang kan kemudian membanding-bandingkan loh kok kenapa yang ini pemain kecil ini langsung ditangkap oleh Betul. polisi, mungkin aja dia juga kena Ivan. Kalau Mhm. yang lain kan seperti ini Cagur juga bilang mereka dia tidak tahu karena pada waktu itu apa disebutkannya game online mereka tahunya begitu mereka nggak tahu Mhm. soal judi online. Mhm. Pertanyaan saya apakah Betul. juga hal yang sama juga nggak terjadi pada Setboard tadi Gunawan Setboard tadi kan mohon maaf ya kalau kita lihat dari sisi literasi dari sisi pendidikan pasti dia lebih rendah dibandingkan para mereka yang artis yang sekarang bisa jadi anggota DPR RI itu. Nah ini penting nih untuk sekarang diungkit lagi oleh para netizen. Saya tahu itu maksudnya seperti itu. Kok ada perlakuan yang tidak adil? Kenapa yang Mhm. diangkut oleh polisi yang kecil-kecil, sementara yang ini kan influencer ini kan dampaknya gede banget itu mereka ya. Betul. Walaupun saya nggak tahu nih followernya Gunawan Satbor tuh gede-gede juga belum sih dia termasuk influencer bukan sih Mbak? Iya, dia bisa dikatakan termasuk influencer sekarang ya Mas Hersu. Mm, mm, Tapi dia kan mainnya di TikTok mm, begitu, mm, yang mm, mm, memang kita tahulah pengguna TikTok itu memang dengan literasi yang rendah mm, begitu mm, ya, mm. dan banyak sekali juga ibu-ibu begitu ya yang tidak begitu memahami bahwa Ya. mereka itu sebenarnya di-using begitu ya oleh Nah, media sosial tersebut gitu. Ya, 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 oke. Ini menarik ya. Memang kasus judul ini kan sekarang kemarin ada data yang dipaparkan oleh Mhm. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat dengan Ya. komisi berapa ya kemarin? Komisi 6 ya. Saya lupa kan sekarang komisinya Mhm. banyak berubah-ubah gitu ya. Dan dia Mhm. memaparkan di situ bahwa kata dia ini sekarang pemain judul itu sampai ada yang usianya udah 10 tahun, Mbak Agi. Ya, Iya, dan betul. dan kemudian yang lebih gila lagi kan Pak, ini kan Pak Budi Ari sempat mengklaim pada waktu itu bahwa setelah dilakukan pemblokiran itu katanya turun banget itu ya omsetnya dari Mhm. judul itu. Mhm. Tapi kalau datanya Mhm. Pak Ivan enggak, kemarin itu kata dia ini kalau tidak ada intervensi dari Mhm. Satgas untuk pemberantasan judi online itu omsetnya bisa sampai 1.000 triliun.
Bayangkan Mbak, Iya. gila, gila banget tuh, Mhm. 1.000 triliun itu kan, itu untuk bisa untuk bayar utang pemerintah itu 1.000 triliun. Nah, Iya. sekarang setelah dilakukan intervensi, kata dia ini sekitar tinggal sekitar 404 triliun. Tapi itu pun naik kata dia, memang tetap naik pada tahun Iya. 2024 itu tetap naik. Jadi walaupun ada pemblokiran tetap naik omsetnya. Ini Iya. dan saya kira yang lebih valid ini PPATK, karena PPATK ini kan dia nggak punya Mhm. kepentingan, dia cuma memantau bagaimana pergerakan uang-uang itu dan ini kan Mhm. menggunakan apa rekening-rekening di perbankan ya, judi online ini ya. Kalau Pak Budi Ari kan pasti dia berkepentingan bahwa gue udah melakukan langkah-langkah semacam ini, Mhm. kemudian datanya turun dan dia dapat kemudian dapat award dari detik.com itu gitu ya, sebagai oh iya, kenapa dia bikin judul itu? Saya ingat begitu, dia pahlawan Pak untuk memperasaan judul itu gitu. Orang dapat award, mestinya award itu yang dikapitalisasi oleh Iya. Budi Ari, dan kemudian jangan dimuat di akunnya sendiri. Pakailah akun-akun influencer yang lain gitu loh Pak Budi ya. Ya, memang luar biasa. Judul di kita itu sudah membuat apa taraf hidup itu turun drastis gitu ya. Mereka yang miskin semakin miskin. Dikatakan oleh PPATK, pemain, pemain judi online itu memakai hampir 70% pendapatannya untuk Hmm, bermain judi. hmm, Jadi kalau seandainya dia misalnya adalah nelayan begitu ya Mas Hersu, hmm, yang ya mereka kebanyakan memang yang rendah literasinya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu hanya dipergunakan. Kalau seandainya pun menang itu hanya sekali dua kali saja, sesudah hmm, itu ya boncos terus, kalah terus hmm, begitu. hmm, Jadi kalau seandainya pendapatannya hanya 1 juta ya 700 ribu itu digunakan untuk judi online. Rata-rata demikian, makanya ada di Jakarta yang menjual anak balitanya seharga 15 juta, hmm. tanya di Bali ada yang menjual bayinya sekian dan sebagainya sampai rasa sayang itu terkikis di dalam keluarga. Bahkan dia bisa meminta misalnya istrinya memiliki uang sampai tidak punya uang belanja karena kalau memiliki emas semuanya dijual, bahkan sampai rumah mereka pun digadaikan dan akhirnya dijual. Motor satu-satunya yang dimiliki sebagai alat transportasi untuk bekerja juga dijual begitu saja, dan perceraian meningkat, bunuh diri meningkat. Ini sesuatu yang memakan darah dan air mata dari rakyat Indonesia. Jadi mereka yang terlibat dalam judi online ini sudah sangat pantas untuk dihukum yang seberat-beratnya. Karena Ya, mereka adalah orang-orang yang melek literasi. Mereka adalah orang pandai, mereka yang bisa menggunakan teknologi, bisa melek IT, melek telematika, tapi menggunakan kebitarannya itu untuk mengikis kekayaan, untuk mengambil kekayaan gitu ya mereka yang ada di bawah. Karena ya, seperti kata PPATK dan apa namanya para pengamat itu mereka kebanyakan itu di bawah 100 ribu Mas Hersu, uang mainnya yang ya, digunakan untuk ini. ya. Iya, tapi kemudian berlipat-lipat, berlipat-lipat. Beda dengan orang yang sekaligus pergi ke Genting Island atau dia Genting Macau Highland gitu ya, atau Macau, Las Makau Vegas atau ya. Singapura lah gitu ya. Mereka tentu ya seperti kita tahu dulu mantan gubernur Papua ya Mas Heritsu misalnya itu kan menggunakan memang uangnya banyak sekali sehingga mereka bukan judi online yang seperti ini. Judi online seperti ini mereka hanya memiliki apa pulsa begitu, kuota pun sedikit gitu ya, dan digunakan untuk itu, bukan digunakan untuk anaknya belajar, dia sendiri kemudian untuk sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi memang ini dahsyat sekali. Nah, siapa saja? Ini mungkin tadi kita sudah spill ya bahwa ada 27 atau 28 begitu kan artis yang pernah mempromosikan judi online ini, dan saya tuh juga kesel Mas Hersu. Jadi sekitar 1 tahun 2 tahun yang lalu itu kalau saya membuka YouTube itu langsung keluar promosi judi online itu, Hmm, dan hmm, artisnya ini itu sudah bisa apa kita hafal gitu. Nah ini salah beberapanya ya kita ungkap ini siapa saja. Jadi kalau menurut pikiran rakyat itu ada misalnya Tias Mirasih begitu. Bahkan di sini disebutkan promosikan RGO Togel pada 2017. Jadi apa jenis judinya, tahunnya, semuanya lengkap. Saskia Gotik mempromosikan Jelas Poker 2017. Nikita Mirzani itu mempromosikan Jaya Bet pada Mei 2017. Amanda Manopo ini sudah pernah diperiksa nih Amanda Manopo. Sepertinya Nikita juga sudah pernah. Dan kemudian Cupi Cupita begitu ya mempromosikan Jaya Poker. Denny Cagur mempromosikan Agen 138. Sekarang dia ini menjadi anggota DPR. Gilang Dirga mempromosikan Agen 138 pada Desember 2020. Jessica Iskandar, Vicky Prasetyo, Wulan Guritno, Ari Lasso, Aris Muhammad, Boy William, terus kemudian ada
Kalina, Oktarani, ada Ayu Ting Ting. Wah, ini banyak sekali Mas Ersu nama-nama besar gitu ya di dunia hiburan. Ada juga Sule, Charlie Van Houten. Memang beberapa di antaranya sudah diperiksa begitu dan Hmm. mereka mengatakan pada saat itu mendapatkan apa namanya mendapatkan pekerjaan tersebut dan mereka tidak tahu, mereka pikir itu game online dan bukan judi online. Kalau saya perhatikan, ketika kemudian diketahui bahwa itu judi online pun, para artis tersebut tetap masih mempromosikan dan itu harusnya dikejar oleh polisi Hmm. begitu. Dan hal yang seperti ini sepertinya ada ini lagi loh Mas Hersu, apa ada trending peringatan darurat begitu Hmm. di X dan ketika saya buka ternyata ini yang dimaksud begitu. Jadi netizen gitu mengejar bahwa itu tadi Gunawan Satbor itu kasihan sekali kalau seandainya Hmm. dia yang memang tidak memiliki kemampuan mungkin ya jaringan Hmm. tidak kenal pengacara gitu yang dapat membela dia dan juga ya lagi-lagi itu tadi pendidikannya mungkin rendah begitu ya Mas Ersu. Dan kemudian dia diciduk begitu saja. Sementara kalau yang lain mungkin hanya diperiksa dan kemudian dilepaskan. Dan yang lain-lain itu walaupun dia artis banyak yang berpendidikan juga S1 begitu kan. Pendidikannya juga artinya mereka melek dan mereka juga pasti tahu harusnya mencari tahu kan yang menerima pekerjaan tersebut tidak langsung dia tapi Hmm. agensinya begitu Hmm. kan Hmm. agennya dia yang menerima Hmm. tersebut dan pasti ada perjanjian-perjanjian tertentu ketika dia menerima itu. Kalau seandainya masyarakat biasa, saya lihat misalnya untuk tarif untuk selegram gitu yang ada di daerah mempromosikan judi online itu tarifnya masih sekitar 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ada juga yang selegram itu tergantung jumlah follower ya. Ada yang lebih dari 5 juta. Tapi kalau artis-artis yang nasional seperti ini Mas Ersu tentu berlipat-lipat Hmm. dan Hmm. berapa kali dia tampil Hmm. begitu. Kayak Jadi ini ya, harusnya ada keadilan di situ. ya, Peringatan ya. darurat yang bergaung sekarang ini soal tersebut ketidakadilan yang ditampakkan oleh aparat hukum. Ya kayak Satbor itu kalau katanya penghasilan dia sehari 400.000 dari joget-joget yang berjam-jam itu, mungkin kalau sekali dia Mhm. dia dibayar kayak gini 1 juta aja udah senang bener dia mungkin dia. Iya, 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 betul. Kalau seandainya dia dibayar seperti itu kan hanya sekedar dia berbicara begitu ya. Hmm. Ya ini memang menjadi keprihatinan banget sih Mas Hersu bagaimana hukum itu ditegakkan. Nah, kita juga Hmm. menunggu nih. Ini kan kaitannya dengan Menteri Budi Ari tadi ya, kinerja dia yang buruk pada saat dia menjabat sebagai Menteri Kominfo, dia malah anak buahnya itu melindungi judi online tersebut, Mas Hersu. Iya, iya, ya. Mhm, Ini memang eh, prihatin dan saya kira bagus lah karena Pak Budi Ari sendiri menyatakan dia siap kalau diperiksa oleh Polda, oleh polisi, mhm, ya polisi harus turun tangan ini karena kan mhm. komitmennya Pak Prabowo jelas ya bahwa Ya, dia ingin bahwa judi online ditindak tegas karena kata dia itu membuat sengsara rakyat kan gitu dan mhm, tugasnya Pak Menteri ini di masa lalu dia harusnya juga melindungi rakyat di Kominfo, sekarang dia di betul. koperasi. Di koperasi ini juga Mhm. komitmennya kan itu harus juga bagaimana seperti yang saya sebut tadi ini bagaimana ekonomi kita mau tumbuh kan koperasi ini kan selama ini kalau kita ngomongin koperasi seolah-olah koperasi itu ya selalu usaha kecil padahal kan di beberapa negara lain Mhm. koperasi itu bisa punya perusahaan besar, punya bank, punya Betul. macam ya. Jadi kalau sekarang Mhm. uang yang beredar di situ kata nggak kata sampai 1.000 triliun karena ada campur tangan Satgas judol pemberantasan judol sampai 404 triliun aja itu udah gede itu uang gede banget dan kalau itu dikembalikan ke masyarakat seperti kita singgung kemarin itu meningkat tinggi tuh kesejahteraan rakyat itu ya. Tadi kan disebut Mhm. 70% uang belanja itu jadi ya coba bayangin bagaimana hidupnya rumah tangga yang kepala keluarganya setidaknya atau sekarang karena bukan hanya kepala keluarga sampai anak 10 tahun juga tergila-gila pada judol ya bagaimana Ya. kehidupan mereka itu gitu. Mhm. Ya, ini jadinya masalahnya tidak hanya masalah soal itu Mas Heru, soal judol. Jadi ini betul-betul merusak tata cara hidup, budaya, apa dan Semua sebagainya. iya iya. Eh, Iya, anak-anak menjadi keras, anak-anak juga apa namanya, yes, yang sudah terpapar judol ini kan menjadi kecanduan Mas Heru. Kita Hmm. bisa bayangkan perilaku mereka meminta uang kepada orang tuanya dan juga terdorong untuk mencuri, mencuri bukan untuk apa sesuap nasi bukan karena dia kelaparan, tapi karena ingin main judol. Dan itu jangankan anak-anak, orang tua mereka saja demikian gitu. Bahkan ibu-ibu juga kecanduan judol. Dan ini merangsek sampai ke desa-desa, sampai ke daerah-daerah begitu. Jadi ini betul-betul merusak. Nah, saya kira kita memang
sangat-sangat berharap kepada Pak Prabowo ya untuk betul-betul tegas Pak untuk memberantas ini, karena dengan ini diberantas saja mungkin kita tingkat taraf hidup rakyat itu akan kembali begitu ya, sedikit demi sedikit kembali seperti semula, dan apa namanya, ekonomi bergulir lagi begitulah. Dan anak-anak juga pendidikannya menjadi lebih baik, karena saya rasa kalau orang tua mereka tidak mengutamakan uang untuk pendidikan, ya mereka banyak yang putus sekolah karena apa ya, karena judol. Seperti misalnya di Cianjur saja itu mereka yang bercerai karena akibat alasannya karena suaminya judol. Ini yang ditanya tentu saja yang perempuan, istri begitu Mas Ersu. Itu banyak sekali. Saya lupa dulu kita pernah kontenkan itu sekian persen gitu, dan Hmm. setiap hari itu ada sekian jumlahnya setiap hari Ya, itu yang bercerai karena judol itu sangat-sangat signifikan begitu jumlahnya. yes. Oke, Mbak Agi, itu memang harus panjang lebar nih kalau ngomongin judul, karena memang soal yang sangat serius. Ada yang lain yang mau kita bicarakan selain soal judul ini, Mbak Agi? Ya, kita mungkin boleh bicarakan soal kinerja dari Wakil Presiden Nah, Gibran Raka Buming loh, Raka ya Mas ada Ersu ya. kinerjanya memang. Justru itu yang kita ingin cari, kinerjanya di mana ini ya, begitu ya. Jadi ini Mas Ersu, saya melihat ada trending jurnalis, tadinya Hmm, itu ya, hmm, trending hmm, jurnalis, saya bingung, trending jurnalis ini apa begitu ya. hmm. Setelah saya buka, ternyata ini memang ada keluhan Mas Ersu. Ya. Bagaimana Gibran ini sebagai wakil presiden, yang kita tahu lah dulu kita menjadi peliput di istana, Hmm, meliput di istana, ya, meliput presiden, dan kemudian jarang sih ya meliput wakil presiden begitu. hmm, Karena biasanya kalau ada hal yang penting saja kita ke sana. Tapi kalau sekarang ini kan tiap hari wakil presiden ini bergerak, ya, Gibran ini ya. bergerak begitu Hmm, ya. Dan kemudian ternyata setelah apa para jurnalis ini meliput kegiatannya, ternyata belum tentu dia mau memberikan keterangan begitu Mas Ersu. Jadi ada judul Ya, judul ya, berita yang hmm. Gibran mendadak bungkam usai cek proyek di Solo, melengos saat dihampiri wartawan. Jadi Oh, tidak melengos. tidak bersedia untuk diwawancara begitu. Jadi Hmm, dan saya lihat memang beberapa kali begitu ya Mas Hersu. Ya, kita yang ramai itu yang ketika meninjau proyek MRT ya, itu baru saja ya. kan dilantik Hmm. Mas Hersu. Yang Bukan kemudian MRT, akhirnya bukan MRT, betul, proyek atlet yang di Cibubur, elit atlet ya di Cibubur yang dia menyerahkan jawabannya ke Mamenpora ya, Wamen. ya Taufik Hidayat Mhm, itu mhm. proyek atlet di Cibubur Mbak yang itu, ya. Iya, Hmm. jadi memberikan mic-nya kepada pihak lain yang menurut dia bisa memberikan penjelasan, lah. Dia ngapain Hmm. melihat proyek tersebut kalau dia tidak paham tentang proyek tersebut, begitu kan? Nah, Ini ini banyak jadi sekali. modus Mbak ini Mhm, sekarang saya lihat. Jadi kalau dulu kan kita menduga bahwa dia ini pasti nanti akan belusukan terus bagi-bagi mhm. sembako, bagi-bagi susu dan kemudian mengecek persiapan untuk makan siang gratis. Kan itu kita tadinya menduga gitu. Betul. Ternyata sekarang Mhm, tambahan dia ninjau proyek. Ini kerja dan saya perhatikan banyak sekali dia ninjau proyek loh. Kemarin jadi Solo dia ninjau betul. proyek dan rupanya balik Mhm, lagi dia meninjau proyek yang Wisma mhm, Atlet itu, yang bukan Wisma Atlet, mhm. apa kompleks komplek anulah untuk ke olahraganya elit atlet disebutnya begitu. Iya, iya. Dan ini ternyata yang mengamati soal ini ya Mas Ersu itu banyak sekali Gen Z kalau saya Oh. melihat dari Hmm. cara mereka berbicara. Jadi Hmm. ini menjadi apa ya namanya, menjadi backfire lah buat Hmm. Gibran sendiri, karena yang mengunggah soal jurnalis ini Hmm. begitu ini rupanya usia-usia Gen Z juga kalau kita melihat profilnya, dan kemudian yang menanggapi juga banyak Gen Z. Saya lihat beberapa profil dari mereka. Jadi mereka mengatakan kalau yang ini akan bingung kasih jawaban, mending ngelengos dan lari. Mereka pun sudah paham perilaku Gibran yang seperti itu. Hmm. Ya, ada juga yang apa namanya, bukan Gen Z juga memberikan jawaban, misalnya, meski jungkir balik pencitraan ini itu kok tetap enek lihatnya karena lahirnya dari proses yang catat konstitusi dan etika. Nah, kalau yang sudah berusia lebih di atas 40 tahun biasanya menyorotinya adalah soal apa namanya, konstitusi begitu Mas Hersu. Tapi ini Gen Z menarik banget ya. Mereka misalnya mengatakan seperti ini. Kemarin dapat wapres mengheningkan cipta. Oh, maksudnya Pak Maruf Amin ya, memang banyak diam. Versi terbaru malah plonga-plongo. Biasa. Ada juga yang mengatakan pemujanya pada kemana tuh? Lihat junjungannya gagu ditanya wartawan. Wapres kok cuma cek-cek proyek aja, jadi mandor aja lah pantasnya. Begitu ya. Wapres cap 58 katanya. Terus juga ada emang gayanya Fufu Fafa tidak bisa ngomong. Wapres karbitan sih begitu. Jadi ini mereka banyak juga yang menanyakan Mas Hersu.
Gimana sih tata cara di istana begitu. Karena ada keluhan gitu bahwa sudah di apa namanya, sudah diundang untuk meliput. Nih saya bacakan saja ya. Ini Hmm. dari Karima Soyu. Ini dia yang awalnya men-tweet seperti ini. Sejak hari pertama, nggak kehitung teman-temanku di lapangan yang ngeluh dicuekin Gibran gini. Kalau kalian tahu, jadi jurnalis khususnya yang nempel di RI 2, ini kerjanya datang lebih pagi dan pulang lebih telat daripada beliau. Ngintilin kemana-mana sambil bawa alat liputan yang nggak ringan. Kebayang nggak? Gitu. Dan tetap saja ya, ada yang membela Gibran. Ini salah satunya seperti ini. Pesannya malah nyalahin Wapres. Padahal harusnya mereka protes ke atasan yang ngasih kerjaan, yang ngegaji mereka. Maksudnya korlipnya atau Hmm. Hmm. perusahaan medianya. Bilang gitu kalau dia nggak mau ngeliput Wapres karena sulit banget dapat keterangannya. Kenapa jadi protes ke Wapres? Yang jelas-jelas bukan atasan mereka katanya. Nah, Tapi ini pasti kemudian banyak sekali yang ini menjawab pasti Mas buzzer Hersut. ini ya, buzzer ini ya. Iya, ya, Buzzer on atau lagi. Buzzer on ini nggak tahu on dia ya. pendukung Gibran mungkin Ya. ya. Kemudian banyak salah satu yang menjawab begini, Wapresmu yang nggak kompeten, yang disalahin jurnalis yang pengen dapat penjelasan. Padahal public speaking mestinya bisa buat pejabat publik. Gaslighting, pendukung Klan Oslo, maksudnya dinasti Solo. Hmm. Ini makin menjijikan. Kita dipaksa ikutan tolol buat ngimbangin Ya, orang itu yang dia. nggak ada niat buat self improvement, maksudnya meningkatkan kapasitas diri. Udah dua kemungkinan, nggak percaya diri buat ngomong atau memang nggak tahu mau ngomong apa. Lah kan Iya, emang cuman mau foto-foto terus upload saja. iya, Nah ini iya. yang kita perhatikan Mas Hersu. Memang Betul. sepertinya Hmm. dari tim medianya juga itu yang penting Betul. Ini. foto-foto Hmm. saja. Nanti sudah Hmm. foto kelihatan kerja kemudian diupload, nggak perlu ada narasi-narasi, Hmm. bahkan videonya pun juga dengan yang misalnya seperti ada laser atau cahaya dari patah Gibran, Hmm. cara-cara untuk mengedit dengan cara-cara Gen Z begitu kan Mas Yesus, Hmm. dan juga mereka yang penyuka animasi begitu, animasi dari luar kan banyak sekali yang diedit dengan cara demikian, Hmm. jadi memang begitu kebisaannya begitu ya. Dan ini sebenarnya bukan kebiasaan, arahan daripada tim media dan juga tim pencitraannya itu Mhm. seperti itu. Jadi pokoknya harus di apa di setiap hari harus ada aktivitas dan ada peresmian. Yang peresmian ini untuk foto-foto. Sementara kalau yang Iya. bagi-bagi apa belusuan ke pasar dan sebagainya itu untuk citra rakyatnya gitu loh. Itu yang seperti Mhm. saya bolak-balik ingatkan kan ini mulai hari kapan ya? Besok ya Pak Prabowo itu pergi ke luar Mhm. negeri tanggal Iya. tanggal 8 sampai tanggal 24. Ya kan begitu ya. Mhm. Itu lawatan ke Cina, ke Amerika, hadir ke APEC dan sebagainya itu konsumsi kelas atas yang rakyat Mhm. bawah nggak akan Mhm. peduli apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di sana. Betul. Mereka nggak akan peduli Trump baru saja terpilih menang di Amerika terus kemudian Indonesia kemarin sempat Mhm. mau gabung ke BRICS dan itu berarti harus Mhm. nggak nyampe buat mereka Nggak paham, yang iya. mereka dilempar-lempar kaos seperti Pak Jokowi di masa lalu yang itu seolah kalau kita yang lihat bahwa ini kok kayak Raja Jawa waktu itu belum pakai nama Raja Jawa kita nyebutnya bukan baru raja yang melempar-lemparkan ke ininya ke kawulonya gitu ya ke para abdi dalamnya gitu. Tapi kita Mhm. senang itu buat rakyat di kelas bawah Mbak gitu ya. Iya. Ya, ya karena Mhm. tadi Iya, penjelasannya karena masyarakat kita tingkat pendidikannya sangat rendah, IQ-nya betul. juga rendah, ya senangnya seperti itu dan pokoknya ya kita perlu ingetin terus jangan kaget bahwa tiba-tiba nanti elektabilitasnya Gibran itu lebih tinggi daripada Pak Prabowo gitu. Tingkat kepuasan Gibran itu akan lebih tinggi dari Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kerjaannya keliling luar negeri, ketemu sana sini dengan petinggi-petinggi berbagai negara, sementara Gibran kerjaannya belusukan di pasar-pasar. Terus untuk apa dia nanyain harga ini? Memang dia bisa ubah kalau kemudian stok di pasaran itu langka kalau harganya tinggi. Memang dia bisa menurunkan kan enggak juga gitu. Dan itu enggak penting buat dia. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi ini saya bacakan lagi ya. Ini soalnya lucu-lucu nih. Hmm. Ini pemirsa off the record biasanya seneng yang lucu-lucu begini. Ada yang berpendapat gini, kayaknya dia tipe orang yang writing skill-nya lebih bagus daripada speaking. Sekali bisa dicoba wawancara secara tertulis. Ini Hmm. cara bertuturnya pun khas Gen Z ya. Ya, Kemudian ya. dijawab oleh Gen Z lainnya. Terbukti dari tulisan-tulisannya di Kaskus yang menghasilkan mahakarya dengan nama Pena Fufafa. Itu ya Kak, katanya begitu. Ada juga yang mengatakan, ya salah kalian sendiri, nggak lebih keras nyuarain waktu dia bisa lolos MK, ngotak-ngatik hukum kemarin. Dijawab Ah, juga, sorry deh kalau gitu suara kita emang nggak sekeras suara koalisi dan oligarki yang support Gibran dan kawan-kawan di balik layar. Jadi Gen Z sebetulnya mereka paham juga bagaimana
bagaimana politik itu bekerja gitu. Dia Iya, cuma iya, mengatakan, iya. kayaknya dia ada juga mengatakan gini, sabar ya Kak buat kawan-kawannya. Emang kita lagi di fase antah berantah, ikut merasakan. Sabar ya Teh, Wapres yang satu itu emang jancuk. Waduh, Jangan, ya begitu. udah. Ada ungkapan bahasa Jawa Timur. Dia cuma butuh mukanya ada di berita. Mayan publikasi gratis. Karena kalau dia ngomong dan salah pilih, Hmm. kayaknya malah jadi bulan-bulanan. Ya, sepertinya Hmm. itu salah satu alasannya juga ya Mas Hersul. Samsul dulu kan juga mulai dari situ ketika dia salah ngomong ya, daripada salah ngomong Oh iya betul. nanti Mhm, betul. berantakan semua yang skenario yang mereka udah susun untuk belusukan untuk meresmikan proyek itu Mhm. kan gitu. Saya kira itu penjelasannya. Tapi tadi itu saya senangnya sama Gen Z itu yang itu kan nggak terpikir oleh saya kalau satire yang menyatakan bahwa writing skillnya lebih bagus daripada pidatonya Speaking. public speakingnya. Saya pikir apa? Nggak taunya tulisan Fufu Fafa. Memang betul tulisan Fufu Fafa itu legend banget. Itu akan jadi saya kira nggak mereka nyebutnya sebagai mahakarya dari Fufu Fafa Mhm. karena itu akan akan everlasting itu Mbak Agi ya. Betul. Hmm. Mhm. Iya, dan yang viral juga Mas Ersu ya, ini masih tentang Gibran ya. Yang viral juga adalah ketika dia tidak mau memberikan sambutan pada acara pembukaan MTQ atau Musabakoh Tilawatil Quran di Palangkaraya di Kalimantan Tengah 2 hari lalu. Itu viral betul juga itu Mas Ersu, karena iya lucu juga, baru sekali ini saya lihat ya, Hmm. ada pembukaan MTQ dan kemudian misalnya membuka Pak Jokowi pasti akan memberikan pidato sambutan, begitu juga ketika Pak Maruf Amin, begitu ya, kan 2 tahun yang lalu, tahun 2022, Pak Maruf Amin ini ada juga MTQ nasional, hanya berlangsungnya di Kalimantan Selatan, di Banjar waktu itu. Ya Ya ya. dia membuka begitu Mas Ersu, dan biasanya juga ada teks tertulisnya, Oh walaupun iya. kalau Pak Maruf Amin Hmm. seringkali menambah-nambahi ya, Iya karena memang iya itu iya. bidangnya begitu kan. Hmm. Dia menambah-nambahi, tapi sudah ada teks tertulisnya. Dan Ya, di tinggal sini tinggal yang sangat baca aja kan menarik, ya, tinggal baca kan. betul, Hmm. betul, tinggal membaca. Nanti kita bandingkan teksnya, Mas Hirsu ya. Nah, di sini yang menarik adalah Ketua Dewan Pengurus Korpri, karena itu adalah MTQ nasionalnya Korpri, Hmm. Zudan Arif, begitu. Di sambutannya dia memohon kepada Wapres Gibran ini untuk memberikan sambutan, Mas Hirsu. Gimana? Dan Please, dia please, juga, Pak Wapres pidato dong Pak sekali ini aja gitu mintanya iya, nggak. dan kemudian Harusnya gitu. dia juga meminta, iya, supaya Gubernur Kalteng itu Sugianto Sabran memberikan sambutan. Nah, sesudah Zudan Arif tadi memberikan sambutan, tentu saja gilirannya Gubernur Kalimantan Tengah, Mas Ersu. Dan Gubernur Kalimantan Tengah ini juga eh, meminta supaya diberikan arahan. Dia mengatakan demikian. Selanjutnya mohon arahan Pak Wapres nantinya sekaligus membuka acara MTQ. Jadi mohon arahan, ya sudah pasti jelas dua orang yang meminta itu, Gubernur Kalteng dan juga dari Korpri begitu. Tapi setelah itu ternyata Gibran hanya menabuh begitu salah satu alat apa namanya, alat musik di suku Dayak, namanya itu katambung begitu, sebagai momen untuk meresmikan acara tersebut, dan habis itu ngeloyor begitu saja Mas Ersu. Jadi ini memang kejadian yang lucu sekali, dia ngeloyor begitu saja, bahkan ketika dikejar oleh media, oleh teman-teman jurnalis begitu, dia langsung masuk ke mobilnya tanpa mau memberikan tanggapan untuk atau melakukan doorstop sejenak Ya, saja. itu Jadi kan ini memang luar biasa saya sekali saya Wapres kita membayangkan ini. ini ya momen di lapangan itu kan karena biasanya pasti ada wartawan lokal dan ada wartawan yang Mhm, setnek lah yang ikut ke sana gitu ya. mhm. Yang wartawan setnek mungkin udah hafal, tapi begitu wartawan lokal yang apalagi dapat order dari pusat mungkin nggak dapat ada nggak dari pusatnya nggak ada yang ikut, ada kontributor di sana kan dia dapat ini ya mesti dapat Betul. dapat statement dari Gibran begitu. Tiba-tiba nggak Mhm. dapat seperti itu kan dia mesti kecewa banget itu. Sementara wartawan cetek pasti senyum-senyum aja dia. Gua kate juga ape kan. Ya. Iya, padahal sebelum dia membuka MTQ tersebut kan siangnya dia belusuan gitu ke pasar, bertemu dengan banyak orang gitu. Ya kalau bertemu dengan banyak orang, mungkin yang di situ datang ibu-ibu, penjual di pasar dan sebagainya, dia merasa pede Mas Ersu. Tapi kalau Ya. peserta MTQ nasional pula, dan mereka dari Korpri pula, itu kan dari berbagai Ya. level begitu ya, Masa kan mungkin cuma memang pidato kepercayaan aja, dirinya cuma tidak. baca pidato aja kok Mbak masa nggak percaya diri sih? Mas Ersu, tapi ini saya jadinya ingin mencari nih ya. Ini pidato Pak Maruf Amin, Wapres, dua Hmm. tahun yang lalu pada tahun 2022. Ini salah satu pidato yang memang seharusnya seperti ini, yang Korpri juga ini. tentunya kalau ya
kalau seandainya dia mau membacakan pidato kurang lebih akan seperti ini Mas Hersu. Jadi dalam sambutannya itu Pak Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Islam harus mampu membangun nilai-nilai Quran dan menjadikannya solusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Ini kalau dibacakan Oh, oleh Gibran ya yang agak-agak jauh sih ya. yang ngomong Pak Kemudian dia mengatakan, Ma'ruf kiai ya orang percaya. Tapi kalau Gibran yang ngomong, memang jangankan baca Quran ya, kita nggak tahu ya kalau baca Qurannya. Tapi kalau yang baca yang lain kan dia aja nggak pernah baca kan gitu. iya, dia mengatakan tidak ada tradisi baca di dalam Baca. keluarganya. Kemudian Pak Ma'ruf Amin juga mengatakan begini, pada generasi muda Islam harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang bagaimana Islam memandang keberagaman dalam masyarakat, menekankan tujuan penciptaan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan saling menghormati satu Ya. sama lain. Lita Kemudian juga Arofu mengatakan setiap gitu ya. muslim, Ya ya sekarang istilahnya. ada lagi begini Mas Hersu. Setiap muslim harus menjadi pribadi unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberikan Oh, kemaslahatan bagi masyarakat. oke. Ilmu pengetahuan merupakan identitas generasi Qurani. Saya berharap generasi muda muslim mempunyai identitas tersebut. Ini sangat jauh sekali kalau seandainya Oh, dibacakan i- oleh Gibran, iya begitu pasti ini Mas salah Hersu. bikin teksnya salah nih makanya saya bilang pasti kenapa kok cuman baca teks saja nggak dibacain gitu dianggap nyindir gua loh maksudnya. Oke itu ntar lanjut. Iya, ini kan acara MTQ ya tentu saja kalau dibuatkan walaupun ini yang membuat pidato wakil presiden ya, dia yang konteksnya yang sesuai dengan konteks ya harusnya memang seperti Oh. ini begitu Hmm. kan. Ya di sini disebutkan juga salah satu SDM unggul sesuai dengan nafas Al-Qur'an dan ya Hmm. orang langsung menghubungkan nanti dengan Hufafa kan. Tentu Iya ya, ya ada ya juga ya. yang mengatakan begini nih, tentu ini semua tidak hanya sebuah kebanggaan, namun juga tantangan bagi pemerintah untuk memfasilitasi dalam mencintai dan mendalami Al-Quran begitu. Hmm. Ya, ya agak Nah, sulit nah, Mas nah. Hersu kalau dia Ya, harus membaca iya. Oke, sambutan yang seperti Mbak ini. Agi nanti kebanyakan Ya, kita komentarin soal Gibran ini. ya. Karena dipastikan nanti akan muncul lagi berita-berita baru. Kita simpan untuk konten-konten berikutnya, gitu ya, Mbak Agi ya. Mhm. Oke, Oke, ya. kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit. Saya Ersbun Arif. Dan saya Agibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Semoga kita lalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.